Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dhahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, keluangan, kelonggaran, kemudahan, dan yang terlebih adalah nikmat yang berupa iman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga kita selalu terarah dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari dapat bernilai ibadah, terutama kegiatan yang tujuannya adalah li thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuknya lah sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, dan mana yang batil. Bapak Ibu, para peserta kajian bersanad pilihan dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas pelajaran ke-6, ya. Dan juga kita telah membahas latihan pertama dari latihan pelajaran ke-6. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengulas kembali ringkasan terkait pelajaran ke-6 yang telah kita kaji bersama. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas soal kedua dari latihan soal yang terdapat pada pelajaran ke-6 ini. Jadi silakan Bapak Ibu membuka PDF yang telah di-share oleh admin grup kajian bersanad pilihan.
Baik, pada kajian yang lalu, yang terakhir, pada pertemuan terakhir yang lalu, kita telah membahas sedikit mengenai i'rab rafa dan i'rab nasab. Di mana i'rab rafa dan i'rab nasab ini bisa masuk pada baik isim maupun fi'il. Ya. Kemudian pada materi dijelaskan bahwa ada perbedaan yang lain antara susunan mubtada khabar dengan susunan na'at man'ut. Kalau susunan mubtada khabar itu selalu ber-i'rab rafa atau dibaca rafa, sedangkan kalau susunan na'at man'ut maka na'atnya selalu mengikuti man'utnya. Na'atnya selalu mengikuti man'utnya. Jadi apabila na'atnya rafa maka apabila man'utnya rafa maka na'atnya ikut rafa. Apabila man'utnya nasab maka na'atnya ikut nasab. Jadi tidak selalu dibaca rafa, akan tetapi selalu mengikuti i'rab dari man'utnya. Apabila man'utnya dibaca rafa maka na'atnya juga ikut dibaca rafa. Apabila man'utnya dibaca nasab, maka na'atnya ikut dibaca nasab. Begitu juga apabila man'utnya dibaca jar, maka na'atnya juga mengikuti dibaca jar. Jadi seperti itulah susunan na'at man'ut atau man'ut na'at. Ya. Sedikit saya ingatkan bahwa susunan man'ut na'at adalah susunan sifat dan yang disifati. Susunan na'at man'ut adalah susunan sifat dan yang disifati. Na'atnya adalah sifatnya, man'utnya adalah yang disifati. Membahas i'rab, maka perlu kita mengetahui definisi i'rab. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Jadi apabila obrolan kita, perbincangan kita, pembahasan kita mengenai i'rab, maka Bapak Ibu tidak usah melihat awal kata atau tengah kata. Fokus kita, konsentrasi kita apabila pembahasan kita mengenai i'rab adalah akhir kata. Kenapa seperti itu? Karena i'rab artinya adalah perubahan yang terjadi di mana? Di akhir kata. Ya. Perubahan dari berharokat dhammah ke berharokat fathah atau ke berharokat kasroh atau dari wawu ke ya, alif ke ya, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rab itu apa? I'rab itu adalah keadaan. Keadaan seperti apa? Keadaan berubah yang terjadi di akhir kata. Itulah yang disebut dengan i'rab. Nah, jelas perubahan itu memiliki sebab, ya. Sebab apa terjadinya perubahan tersebut? Perubahan tersebut disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya apabila amil yang masuk pada kata tersebut menuntut kata tersebut menjadi fa'il, maka pasti dia ber-i'rab rafa. Apabila amil yang masuk pada kata tersebut, amil itu artinya yang beramal, yang menyebabkan kata tersebut berubah akhir katanya, harokat akhirnya, ya, atau keadaan akhir kata tersebut. Apabila amil, ya, amil itu tidak harus berupa huruf ya, bisa jadi berupa fi'il, bisa jadi berupa kata kerja. Jadi apabila amil yang masuk itu menuntut kata tersebut dibaca rafa, maka pasti dibaca rafa.
Contohnya seperti apa? Contohnya menjadi fa'il. Contoh ja'a Zaidun. Ya, Zaidun akhirnya dibaca rofa di dhammah. Apabila amilnya menuntut dia dibaca nasab menjadi maf'ul bih misalkan, maka dia harus dibaca nasab. Contohnya seperti apa? Contohnya ra'aitu Zaidan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Ra'aitu Zaidan, saya telah melihat Zaid. Ya. Dari yang awalnya Zaidun, kemudian menjadi Zaidan, inilah yang disebut dengan i'rab. Perubahan akhir kata yang disebabkan oleh amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Apabila kemasukan ja'a, maka dia menjadi fa'il sehingga ber-i'rab rofa. Apabila kemasukan ro'a itu, maka dia menjadi maf'ul sehingga dia ber-i'rab nasab. Apabila kemasukan huruf jar, misal iltaqaitu bi Zaidin. Saya bertemu dengan Zaid. Ya. Iltaqaitu bi Zaidin. Zaidin dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Ya. Berikutnya, setelah kita mengetahui definisi i'rab, i'rab itu seperti apa? Ya, i'rab itu perubahan kata, perubahan akhir kata yang disebabkan oleh berbeda-bedanya amil yang masuk pada kata tersebut. Berikutnya, ya, isim itu hanya menerima 3 dari 4 i'rab saja. Jadi i'rab secara keseluruhan jumlahnya ada 4. Ya, kita hafalkan dan kita ingat-ingat. I'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Saya ulangi, rafa, nasab, jar, dan jazm. Ya. 4 i'rab ini yang ada dalam kaidah bahasa Arab. Tidak ada i'rab kelima. Jadi hanya ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. I'rab jar bisa juga disebut dengan i'rab khafat. Itu hanya nama lain saja, bukan bentuk yang kelima atau bentuk yang berbeda. Tidak. Baik, pada pembahasan kali ini, ya, i'rab yang masuk pada isim hanya 3 saja. 3 dari 4 model atau 4 macam i'rab tersebut. Apa saja 3 i'rab tadi? 3 i'rab tadi adalah rafa, nasab, dan jar saja. Rafa, nasab, dan jar saja. Berikutnya, ya, sebagaimana telah disinggung pada awal pembukaan kajian hari ini bahwa mubtada dan khobar itu pasti ber-i'rab rafa. Ya, ini kaidah tidak berubah. Mubtada dan khobar pasti ber-i'rab rafa. Nah, yang berbeda ya itu kan kaidah. Mubtada dan khobar pasti ber-i'rab rafa. Tidak ada bedanya, ya. Mubtada pasti ber-i'rab rafa, khobar pasti ber-i'rab rafa. Nah, sekarang yang berbeda apa? Yang berbeda adalah tandanya. Ya. Tandanya, tanda rofanya inilah yang berbeda-beda. Meskipun statusnya sebagai mubtada dan i'rabnya itu adalah i'rab rofa, namun tandanya pasti akan berbeda apabila bentuknya berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contoh ya. Saya ambil contoh Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Zaid di sini sebagai fa'il, sebagai pelaku, pada i'rab rafa, tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ada contoh lagi, Ja'al muslimuna. Telah datang orang-orang Islam. Al-muslimuna di sini sebagai fa'il, pelaku, i'rabnya rafa, tanda rafa'nya apa? Waw. Nah,
Kok beda? Zaitun tanda rafa'nya dhammah, al-muslimuna tanda rafa'nya waw. Kok bisa berbeda? Jawabannya adalah berbeda karena apa? Bentuknya berbeda. Zaitun bentuknya mufrad, al-muslimuna bentuknya jamak mudzakkar salim. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan bahwa apabila dia berbentuk mufrad, baik mudzakkar atau muannats, jamak taksir atau jamak muannats salim, maka dalam statusnya sebagai mubtada atau khobar, ya, tanda rofanya adalah dengan di dhammah. Jadi tanda rofanya isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim adalah di dhammah. Ya, jadi seperti itu. Contoh al-bi'ru amikun. Sumur itu dalam. Al-bi'ru mubtada, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah, alasannya adalah karena dia isim mufrad. Amikun khabar, i'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Ar-rukbatu amikatun. Maaf, ar-rukbatu kabiratun. Lututnya besar. Lutut itu besar, ya. Al-buyutu jadidatun. Beberapa rumah itu baru. Berikutnya ar-rijalu jamiluna. Ar-rijalu jamiluna. Beberapa orang laki-laki itu tampan-tampan. Di sini contohnya ar-rijalu ya, jamak taksir, berupa jamak taksir. Al-buyutu juga berupa jamak taksir. Berikutnya al-mudarrisatu mujtahidatun. Beberapa guru perempuan itu mujtahidatun rajin. Setelah kita mengetahui tanda rofa bagi isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim bahwa tanda rofanya adalah dhammah, sekarang tanda rofa bagi isim musanna, baik mudzakkar maupun muannats adalah alif, ya, adalah alif dari alif dan nun, ya. Apabila isim musanna tersebut berakhiran alif nun, maka tanda rofanya adalah alifnya, bukan nunnya. Sebagaimana telah saya singgung pada pertemuan kemarin. Contoh at-talibani jadidan, at-talibatani jadidatan. Ya. At-talibani jadidan, dua orang murid laki-laki itu baru. At-talibatani jadidatan, dua orang murid perempuan itu baru. Sementara apabila isim tersebut berupa jamak mudzakkar salim, ya, berupa jamak mudzakkar salim, maka tambahan akhir katanya adalah waw nun. Nah, kita review, kita ingat-ingat kembali terkait pembahasan mengenai jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah jamak yang ada tambahan waw nun di akhir katanya pada saat beri'rab rafa dan ya nun pada saat beri'rab nasab dan jar. Nah, tambahan waw nun ini mana yang menjadi tanda rafa? Yang menjadi tanda rafa adalah wawna, wawnya. Jadi wawnya ini adalah tanda rafa bagi jamak mudzakkar salim. Nah, sedangkan nun dari jamak mudzakkar salim maupun dari isim musanna adalah apa? Aiwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Sebagai pengganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad.
Ya, karena pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna ini tidak ada tanwinnya, ya tidak bisa kemasukan tanwin, maka digantilah dengan nun. Itu yang disebutkan oleh para ulama nahwu. Baik, berikutnya isim yang dibaca nasab. Setelah kita mengkaji, membahas isim yang dibaca rofa, tanda-tanda rofanya apa. Sekarang kita bahas mengenai isim yang dibaca nasab. Ya. Tanda nasab bagi isim mufrad dan jamak taksir adalah fathah. Ya. Bagi isim mufrad dan jamak taksir tanda nasabnya adalah fathah. Contoh, ya. Ra'aitu bi'ran amikon. Saya telah melihat sumur yang dalam. Ra'aitu rukbatan kabiratan. Saya melihat lutut yang besar. Ra'aitu rijalan. Saya melihat beberapa orang laki-laki. Kemudian berikutnya adalah apabila kata tersebut berupa jamak muannats salim, maka tanda nasabnya adalah kasroh. Ya, tanda nasabnya adalah kasroh. Jadi akhir katanya di kasroh apabila ber'irab nasab. Contoh, ra'aitu al-muslimati. Ra'aitul muslimati. Saya melihat beberapa orang muslim perempuan atau beberapa muslimah. Ra'aitul muslimati. Saya melihat beberapa muslimah. Muslimati bukan muslimata, ya. Karena jamak muannats salim tanda nasabnya adalah kasroh. Kemudian apabila kata tersebut berupa musanna, isim musanna, maka akhirnya ditambahi ya nun, bukan alif nun. Nah, kemudian yang menjadi tanda nasab adalah ya-nya, bukan bukan nunnya, bukan nunnya. Contoh, ra'aitu thalibaini jadidaini. Ra'aitu thalibataini jadidataini. Kemudian apabila isim tersebut berupa jamak mudzakkar salim, maka sama akhirnya ketambahan ya nun. Contoh, ra'aitu tullaban mujtahidina. Saya melihat beberapa murid yang rajin. Mujtahidina bukan mujtahidu. Nah, salah ya. Yang benar mujtahidina. Kenapa? Karena bari'rab nasab sebagai na'at dari tulaban yang menjadi maf'ul bih atau objek dari kata kerja ra'aitu. Untuk status isim yang dibaca nasab, ya. Isim yang dibaca nasab itu apa saja? Ya. Nah, itu akan kita bahas, akan kita kaji bersama insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Baik, itulah ulasan terkait kajian kita pada pertemuan yang kemarin, pada pertemuan terakhir yang kemarin. Baik, kemarin kita juga sudah menjawab latihan 2. Ya, latihan 1 sudah kita jawab, latihan 2 juga sudah kita jawab. Sekarang kita akan mencoba menjawab latihan 3. Ya. Latihan 3 adalah sebutkan i'rab kata yang bergaris bawah. Kemarin telah kita baca bersama, kemudian telah kita terjemahkan. Sekarang tugas kita adalah menyebutkan i'rab kata yang bergaris bawah. I'rabnya apa? Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin membantu saya?
Halo, ada yang ingin membantu saya? Atau kita jawab bersama ya? Baik, saya beri contoh terlebih dahulu ya. At-tawilatu al-jadidatu fil buyuti al-kabirati. Kemarin telah kita terjemahkan meja-meja yang baru itu ada di rumah-rumah yang besar. Baik, sekarang kita sebutkan i'rabnya at-tawilatu. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya dhammah karena berupa jamak muannas salim. Ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Alasannya kenapa? Karena dia berupa jamak muannas salim. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menyebutkan lebih dari itu, ya maka lebih bagus. Ya, contohnya seperti ini. I'rabnya rafa sebagai mubtada. Lah, sebagainya statusnya itu juga disebutkan. I'rabnya rafa sebagai mubtada, tanda rafanya adalah dhammah karena dia jamak muannats salim. Kemudian al-jadidatu i'rabnya rafa sebagai naat. Tanda rafanya dhammah karena dia isim mufrad muannats. Nah, al-buyuti sekarang, al-buyuti ini kita belum membahasnya ya, tapi tidak apa-apa, kita singgung saja. Al-buyuti i'rabnya jar, kemasukan huruf jar yaitu fi, tanda jarnya adalah kasroh, alasannya karena dia jamak taksir. Al-kabirati. Nah, eh, al-kabirati i'rabnya jar sebagai naat, tanda jarnya kasroh, alasannya karena isim mufrad muannats. Baik. Untuk jar memang kita belum membahasnya, maka kita skip terlebih dahulu. Berikutnya as-shalawatul mafrudhatu wajibatun ala muslimin. Ada yang ingin membantu saya? Silakan dibuka mikrofonnya, barangkali ada yang ingin mencoba. Sepertinya sudah ada yang membuka mikrofon. Silahkan, Bapak Ibu. Abika Muhammad. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholawatu i'rabnya I'rabnya. i'rabnya dumah. I'rab itu ada 3 yang telah kita sebutkan ya. Karena isim, maka i'rab itu 3, rafa, nasab, dan jar. I'rabnya Rafa. rafa, tanda rafanya Tanda rafanya dumah dhammah, karena alasannya karena dia isim isim mufrad muannas. karena dia jamak muannats salim ya. Jadi apabila akhirnya itu ada tambahan alif dan ta as-sholawatu, atau apa biasanya
Sebagai contoh nafilatu misal, ya. Maka itu adalah bentuk jamak muannats salim. Iya, bisa dilanjut, Bapak? Al-mafrudatu. Al-mafrudatu, Khobarnya. i'rabnya I'rabnya khobar. I'rabnya itu rofa. rafa, Maknanya dengan tanda dumah. tanda rafanya dhamma. Karena Alasannya? dia jamak jamak muannas. Ya, karena dia isim mufrad muannats, ya. Mufrad. Jadi jamak muannats itu untuk mengetahuinya akhirnya itu berupa alif dan tak yang panjang. Tak yang terbuka, bukan tak yang bulat, ya. As-sholawatu contohnya. Al-muslimatu, al-mu'minatu, ya. Al-mujtahidatu. Nah, itu semua contoh jamak muannats. Nah, sedangkan kalau akhirnya berupa tak marbutoh, tak yang bulat, contoh wajibatun, al-mafrudatu, al-wajibatu, as-sholatu. Memang akhirnya berupa alif tak, tapi taknya marbutoh, bulat, maka itu adalah isim mufrad muannats. Bisa dipahami? Bisa. Ya, bagus. Lanjutkan, Pak. Wajibatun. Mhm. Khobarnya dengan rofa, tandanya dumah. Karena Tandanya wajibatun dhamma. itu termasuk isim Isim. Nah, akhirnya berupa tak marbutoh atau tak yang mabsutoh, yang panjang. Kalau akhirnya berupa tak marbutoh, maka isim. Halo? Sana. muannas. Halo. Sahih, isim mufrad muannats. Bagus. Berikutnya ala muslimin. Ala muslimin. Muslimin ini majrur dengan Mhm. tanda-tandanya itu Harfu jar. jar karena kemasukan Tandanya huruf apa? jar. Jarnya Tandanya. Tanda jarnya apa? kasroh. Sana. Kasroh. Bagus. Saya bantu karena dia isim mufrad. Karena i'rab jar belum kita bahas. Insya Allah pada pertemuan ke-7 besok, ya. Boleh ditambah satu lagi, Pak? Yang lainnya mungkin Ustaz. Oh, baik. Baik. Silakan Bapak Ibu. Enggak apa-apa, kita ini memang sesi latihan, ya. Sesi latihan. Kita mencoba mempraktekkan apa yang telah kita, materi yang telah kita bahas, telah kita pelajari. Silahkan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan. Halo? Baik. Mungkin butuh Afan pancingan, ya. Yahfadu Ya, ini bukan boleh isim ya. dilanjutkan. Yahfadu Bukan, Mahmudun. yahfadzu Yahfadu itu kata Mahmudun kerja, al-wudu fi'il. fi'il. Yahfadzu Mahmudun al-wudu'a. Mahmudun, i'rabnya I'rabnya itu rofa, rafa, tandanya itu dumah karena dhamma, dia isim mufrad. isim mufrad. Bagus. Ya, istilahnya sudah mulai tercerna, sudah mulai melekat. Al-wudu'a, Dua ini i'rabnya i'rabnya nasab, tandanya fathah. nasab.
tandanya fathah, alasannya Dia sim, 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 ya nasab tadi kalau tandanya fathah maka al-wudu'a ya. Yahfadzu Mahmudun, Mahmud menjaga al-wudu'a wudu. Ya berarti dia isim mufrad ya. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia isim mufrad. Baik. Mau mencoba berikutnya? Coba saya Ustaz. Ya, silahkan. Al-mudarrisani al-jamilani Bagus. mujtahidani fil i'tikafi. Bagus. Fil i'tikafi, oke. Al-mudarisani i'rabnya. Al-mudarrisani rampnya rafa Mhm. muzakkar ya. Tanda rafanya. Alif dan nun. Tanda rafanya alif. Alif. Baik, alasannya Apa ya? karena dia isim Al-isim rafa. musanna. Musanna ya, isim musanna. Benar. Al-jamilani berikutnya i'rabnya. Ada i'rabnya rafa, ada alif, Tanda rafanya ada alif, alif. musanna, Alasannya kenapa? musanna. Ya benar, sama isim musanna. Mujtahidani i'rabnya Sama, Ustaz. Alif, sama. i'rabnya Rafa rafa, tandanya alif. Alasannya isim musanna. musanna. Al-i'tikafi i'rabnya Al-i'tikaf. Kasrah. belum 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 ya. ya. Baik. I'rabnya jar, tanda jarnya adalah kasroh, alasannya isim mufrad. Baik. Berikutnya hadza masjidun. Silakan dibaca. Hadza masjidun jadidun. Mhm. Ini masjid baru. Yang lain lagi, Ustaz. Sahih. Masjidun i'rabnya Coba yang lain lagi. coba yang lain. Baik. Boleh. Silakan yang lain barangkali ada yang ingin melanjutkan. Ustaz. Ya, silahkan. Ada itu. Hadza tidak usah dibahas biar itu tidak membahas yang belum kita kaji bersama biar tidak bingung yang lainnya. Masjidun Isim mufrad. i'rabnya Rafa. tanda rafanya Doma. dhamma, alasannya isim Isim mufrad. Tunggal. bagus. Jadidun Isim mufrad juga tunggal. iya. Baik, urutannya i'rabnya apa dulu? I'rabnya rafa. Doma. Rafa, tanda rafanya dhamma, alasannya Karena dia isim mufrad tunggal. isim mufrad. Bagus. Masjidun itu kira-kira ber'irab rafa karena apa? Karena statusnya sebagai apa? Sebagai Kobar ya, Ustaz. Soalnya ada bagus. mubtada. Ya, khabar ya. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Jadidun dibaca rafa karena statusnya sebagai Nah, naat, sahih atau sifat. Berikutnya silakan dilanjutkan. al nggak bisa bacanya, Ustaz. Al-madmadatu. Saya bantu. Al-madmadatu. Tanda rafanya doma. Dia Baik. sebagai isim. Isim. Ya. Rafa, tanda rafanya dhammah karena Isim muannas salim. isim mufrad muannas. Jamak muannas salim. Bukan jamak, tapi isim mufrad ya. Tadi kaidahnya sudah jelas, kalau akhirnya itu berupa tak marbutoh,
ta yang bulat, maka itu pasti isim mufrad yang mu'annas. Isim mufrad mu'annas, ya, bukan jamak mu'annas, tapi isim mufrad mu'annas. Sunnatun. Sunnatun, silahkan. Tanda rofanya doma. Aha, rofa, tanda rofanya dhammah karena Isim mufrad. isim mufrad. Baik, al-madmadatu. Ya. Al-madmadatu itu beri'rab rafa kira-kira kenapa? Karena statusnya sebagai apa? Isim mufrad. Ya, bukan. Itulah tandanya. Tandanya dhammah karena isim mufrad. Sekarang pertanyaan saya, kenapa dia dibaca rafa? Tidak nasab saja. Karena menjadi mubtada. Ya, tidak apa-apa. Itu hanya apa ya? Selingan saja. Intinya kita sudah bisa membedakan, sudah bisa menganalisa, oh ini apa? Di berharakat dhammah, beri'rab rafa karena dia isim mufrad. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah membahas, belajar menganalisa terkait isim yang dibaca rafa, isim yang dibaca nasab, tanda rafa dan tanda nasabnya apa, kemudian alasannya kenapa ini tanda nasabnya ini tanda rafanya alif, kenapa ini tanda rafanya wawu, kenapa ini tanda rafanya dhammah, kenapa tidak sama semua, ya. Semua itu alhamdulillah telah kita pelajari bersama, ya. Telah kita pelajari bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Tidak ada ya? Baik, semoga kita dapat berjumpa kembali meskipun secara virtual dalam kajian berikutnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam secara umum, dimanapun berada, dari segenap mara bahaya, terutama wabah yang sedang menimpa, wabah corona dengan berbagai macam jenisnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sehat yang berkah, yang membawa manfaat, ya, tidak membawa laknat, sehat yang menjadikan kita semakin giat untuk beribadah, giat untuk mencari ilmu, ya khususnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga iman kita, dan memberikan kita mati yang husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu, semoga ilmu yang kita dapatkan pada kajian malam hari ini, meskipun hanya sebentar, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi kita, khususnya bagi orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita secara umum. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar. Semoga ilmu yang kita pelajari diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sekian dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.